Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Wow, luar biasa. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah ini. Kita undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mulai dengan doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kalau pagi ini kami masih boleh beribadah bersama anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia menciptakan segala yang ada. Mari kita mau tebak-tebakan ya anak-anak ya. Ini namanya apa ya? Monyet. Oh betul, ini namanya monyet. Yang lebih besar lagi namanya apa? King Kong. King Kong. Masih ingat lagu King Kong badannya besar? Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. King Kong badannya besar ya. Semua semangat. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan itu Maha Kuasa. Amin. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya, kita puji Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan Maha Kuasa. Amin. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Amin. Tuhan Maha Kuasa. Anak-anak, sekarang kita mau belajar lagu baru ya. Lagu ini diambil dari Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1. Judulnya adalah Allah Sang Pencipta. Kita nyanyi pelan-pelan ya. Ikuti tante pelan-pelan. Oleh firman-Nya Oleh firman-Nya Dia Dia ciptakan semesta. semesta. Oleh firman-Nya Dia mengatur Oleh firman-Nya segala. Dia mengatur segalanya. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang ajaib. Hanya oleh Dia saja Hanya oleh Dia saja semua ada. Ayo anak-anak, sekarang kita memuji Tuhan dengan semangat dengan lagu Allah Sang Pencipta. Semangat ya. Oleh firman-Nya Dia ciptakan semesta. Oleh firman-Nya Dia mengatur segalanya. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang ajaib.
semesta. Amin. Yes, yes, yes. Oleh firman-Nya Dia mengatur segalanya. Amin. Katakan, ya Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang Dia ajaib. Allah yang ajaib. Hanya oleh Dia saja semua ada. Ya Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang ajaib. Hanya oleh Dia saja semua ada. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak, sudah bisa kan lagunya? Ayo, kita memuji sekali lagi ya. Dengan lebih semangat. Ya, yuk. Oleh firman-Nya Dia ciptakan semesta. Oleh apa? Oleh firman-Nya. Oleh firman-Nya Dia mengatur segalanya. Katakan, ya Allah yang Dia berkuasa. Allah yang berkuasa. Allah yang Dia ajaib. Allah yang Puji Tuhan. ajaib. Hanya oleh Dia saja semua ada. Oleh firman-Nya Dia ciptakan semesta. Yes, yes, yes. Oleh firman-Nya Dia mengatur segalanya. Amin. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang ajaib. Hanya oleh Dia saja semua ada. Katakan, ya Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang ajaib. Hanya oleh Dia saja semua ada. Amin. Hanya oleh Dia saja semua ada. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan
Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami hanya untuk Engkau. Berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Supaya firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami untuk dapat kami lakukan. Engkau memberkati Tante Rini yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Tapi sebelumnya, Tante Rini ingin mengajak kalian untuk belajar tentang bedanya ciptaan Tuhan dan buatan manusia. Nah, untuk itu coba sebutkan 3 saja, nggak banyak-banyak ya, 3 saja ciptaan Tuhan. 1, iya, manusia. Yang kedua, binatang. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan atau tanaman ya. Itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kalau buatan manusia, apa kira-kira ya? Oh, rumah. Iya, rumah, betul ya. Yang kedua, apa lagi? Mobil. Wah, mobil, sepeda motor, kendaraan ya. Terus yang ketiga, apa kira-kira? Perabot rumah tangga, Tante. Semua yang ada di rumah itu buatan manusia. Betul. Nah, anak-anak, apa sih yang membedakan ciptaan Tuhan dan buatan manusia? Ada yang tahu? Iya, ciptaan Tuhan. Tuhan mencipta dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, sedangkan manusia itu membuat sesuatu dari yang sudah ada, bahan yang sudah tersedia di alam, yang sudah disediakan oleh Tuhan. Baru manusia mengolah, membuat menjadi macam-macam bentuk, mulai dari rumah, mobil, perangkat kendaraan, atau perabot rumah tangga, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih gimana Tuhan itu mencipta? Apakah sama seperti manusia? Oh, tidak. Tuhan mencipta hanya dengan 1 kata saja. Apa kira-kira ya? Yaitu dengan berfirman. Dengan apa? Berfirman. Apa sih artinya berfirman itu? Berfirman adalah berbicara atau berkata-kata. Nah, bagaimana Tuhan menciptakan hanya dengan berfirman seperti yang ada di dalam kitab Kejadian di sini? Kalian pengen tahu ceritanya? Yuk, kita akan simak bersama-sama. Siapkan hati kalian, duduk dengan manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak, saat itu bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Maka terang itu pun jadi. Allah memisahkan terang itu dari gelap dan menamai terang itu adalah siang dan gelap itu adalah malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah penciptaan pada hari pertama. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Inilah
ciptaan Tuhan pada hari kedua, yaitu cakrawala. Cakrawala disebut juga dengan langit. Langit ini memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Dan pada hari ketiga, Allah berfirman, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. dan Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yeay, Allah hebat. Allah semakin melengkapi ciptaannya dengan menumbuhkan segala macam tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan segala macam buah-buahan. Ayo anak-anak, coba kalian sebutkan buah dengan huruf depan A. Iya, apel. A, anggur. Buah dengan huruf depan C. Iya, jambu. Jeruk. Huruf depan P. Pisang dan pepaya. Wow, pintar semuanya. Apa yang Allah ciptakan? Semuanya baik, anak-anak. Dan Allah semakin melengkapi alam semesta ini dengan keindahan di malam hari. Saat kita memandang langit, langit menjadi indah. Dan saat pagi hari, kita bisa melihat terang yang begitu bersinar dengan indah. Kira-kira ciptaan Tuhan berikutnya apa, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Saat pagi hari, bumi menjadi terang karena sinar matahari. Dan saat malam hari, bumi tidak gelap karena ada bintang dan bulan di langit. Dan pada hari yang kelima, Allah berfirman, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Segala jenis ikan, burung, capung, kupu-kupu. Wah, banyak sekali ya anak-anak yang Tuhan ciptakan di hari yang kelima ini. Sungguh luar biasa Allah kita. Dan semuanya itu hanya diciptakan dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata saja. Dan semuanya baik anak-anak. Pada hari yang keenam, Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Anak-anak, pada hari yang keenam ini, Allah bukan saja menciptakan binatang loh, tetapi juga menciptakan makhluk yang paling sempurna, paling berharga di mata Allah. Kenapa demikian? Karena untuk ciptaan Allah yang lain, Allah hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata saja, maka semuanya jadi dan sangat baik. Tetapi makhluk yang satu ini sangat spesial anak-anak, karena dia dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Nah, buat kalian yang masih ingin mendengarkan kelanjutan dari firman Tuhan hari ini, tetap setia di channel ini ya, untuk bisa mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Bagaimana firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan? Sudah mengerti? Puji nama Tuhan. Kita saat ini semakin percaya, semakin mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya ini dengan sangat dahsyat. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan. Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan atas segala ciptaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Kita harus menjaga ciptaan Tuhan. Kita harus merawat ciptaan Tuhan. Kita juga harus menyayangi ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya ya? Kalau kalian punya tanaman, siapa di sini yang di rumah punya tanaman? Bagaimana cara menjaga tanaman?
disiram. Terus iya diberi pupuk. Terus satu lagi diapakan tanamannya? Iya, kalau ada rumput-rumputnya harus dibersihkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman itu ya. Itu cara kita menghargai ciptaan Tuhan melalui tanaman. Nah, sekarang menghargai ciptaan Tuhan melalui apa lagi ya? Binatang. Bagaimana cara kalian mengucap syukur atas ciptaan Tuhan yang sudah kalian miliki? Iya, kalian juga harus merawat binatang itu, dikasih makan, dikasih minum. Terus kalau butuh mandi, dimandiin juga. Terus apa lagi satunya? Satunya kalau lagi marah-marah, tidak boleh ditendang-tendang binatangnya, tidak boleh disakiti binatangnya. Nah, itu adalah cara-cara kita menghargai ciptaan Tuhan. Cara kita mengucap syukur kepada Tuhan atas ciptaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ya, kita mau berdoa, mohon Roh Kudus supaya mampukan kita semua. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami semakin tahu bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat. Kedahsyatanmu tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun juga. Untuk itu Tuhan, kami akan tetap bersyukur, tetap menyembah Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menghargai, menghormati semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Tuhan, mampukan kami semua untuk melakukan hal terbaik bagi Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menguasai anak-anak-Mu semua saat ini. Bimbing dari hari-hari ke depan untuk semakin menghargai Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang patut kami sembah dan kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu pada ibadah-ibadah yang selanjutnya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Bye.